Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya para ahli politik global itu bisa memahami dunia kita yang kayaknya makin rumit aja? Hari ini, kita bakal ngintip sedikit ke dapur mereka, buat lihat gimana cara kerjanya. Yuk kita mulai. Tiap hari kita disuguhi berita soal konflik, krisis, perubahan iklim, pusing kan? Rasanya kayak mencoba minum dari selang pemadam kebakaran. Nah, inilah pertanyaan super besar yang coba dijawab oleh bidang studi hubungan internasional atau yang sering kita sebut HI. Jadi, cara ngelihatnya gini, mempelajari dunia itu kayak gabungan antara seni dan sains. Bukan cuma soal ngapalin fakta dan tanggal, tapi juga soal punya feeling atau intuisi buat nanya pertanyaan yang pas, plus ketelitian buat nyari jawaban yang benar-benar ada buktinya. Oke, kita mulai dari sisi seninya dulu. Sebelum kita bisa dapat jawaban, kita harus bisa nemuin pertanyaan yang tepat. Peneliti yang hebat itu sebenarnya adalah pencari masalah, tapi dalam artian positif ya. Mereka itu jeli banget ngelihat teka-teki yang belum terpecahkan di sekitar kita. Pertanyaan yang kita ajukan itu ibarat kunci. Kunci yang pas bisa ngebuka pintu ke pemahaman yang sama sekali baru. Tapi kalau kuncinya salah, ya kita cuma bakal muter-muter di jalan buntu. Jadi, kualitas pertanyaan itu nentuin segalanya. Terus gimana caranya nemuin pertanyaan yang keren itu? Ada beberapa topi yang bisa kita pakai. Kita bisa jadi detektif yang nyari potongan puzzle yang hilang. Atau jadi pemecah misteri pas teori yang ada udah nggak cocok sama kenyataan. Bisa juga jadi wasit di antara dua ide besar yang lagi berantem. Atau yang paling nekat, jadi penjelajah yang buka peta baru, misalnya meneliti gimana AI mengubah politik dunia. Semuanya punya peran penting. Nah, sekarang kita pindah ke sisi sainsnya. Ini soal gimana kita tahu apa yang kita tahu. Istilah kerennya itu epistemologi. Gampangnya, anggap aja ini kayak kita milih kacamata sebelum melihat dunia. Kacamata yang beda bakal bikin kita ngelihat kebenaran dengan cara yang beda juga. Bayangin deh, kita punya 4 jenis lensa kamera yang beda-beda. Walaupun objek yang kita foto sama, setiap lensa bakal ngasih hasil gambar yang beda banget. Ada yang fokus ke detail kecil, ada yang ngambil gambar luas, ada juga yang bisa nembus ke dalam. Lensa pertama, namanya positivisme. Ini tuh kayak kita ngelihat dari satelit, nyari gambaran besar. Tujuannya adalah nemuin pola. Setiap kali A terjadi, apakah B juga ikutan terjadi? Fokusnya ke data, angka, statistik. Dia nggak terlalu peduli sama kenapanya. Yang penting polanya kelihatan. Berikutnya, realisme. Nah, kalau ini lensanya kayak sinar X. Dia nggak puas cuma lihat di permukaan aja. Dia mau nembus ke dalam buat ngelihat struktur yang nggak kelihatan. Kayak sistem ekonomi global atau jaringan kekuasaan yang sebenarnya jadi dalang di balik semua peristiwa. Lensa ketiga, relativisme. Ini unik banget. Dia nggak ngeliatin objeknya, tapi malah ngeliatin bingkai fotonya. Dia nanya, gimana cara kita ngomongin sesuatu, bahasa yang kita pakai, cerita yang kita bangun, justru itu yang ngebentuk kebenaran? Contoh gampangnya, nyebut seseorang teroris atau pejuang kemerdekaan, itu kan menciptakan dua realitas yang benar-benar beda. Dan yang terakhir, pragmatisme. Ini pendekatannya si tukang atau si problem solver. Dia nggak pusing-pusing lensa mana yang paling bener. Dia bakal pakai lensa manapun, bahkan digabung-gabungin, yang paling manjur buat nyelesain masalah di depan mata. Yang penting, works nggak? Berguna nggak? Itu aja. Nah, di sini kita bisa lihat ringkasannya. Kelihatan kan? Setiap pilihan itu ada plus minusnya. Kalau kita pakai positivisme buat prediksi pola, kita bisa aja kehilangan pemahaman mendalam soal kenapanya, yang justru jadi kekuatan realisme. Intinya, nggak ada satu lensa yang sempurna. Semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, udah milih pertanyaan, udah milih lensa, tapi perjalanannya belum selesai. Seni meneliti itu juga berarti harus pinter-pinter ngehindarin jebakan-jebakan logika. Hati-hati, ada beberapa kesalahan klasik yang sering banget kejebak, bahkan peneliti yang udah pengalaman sekalipun. Jebakan pertama yang sering banget kejadian itu namanya survival fallacy atau kekeliruan penyintas. Ini terjadi waktu kita narik kesimpulan cuma dari data yang selamat atau berhasil, dan kita lupa sama data dari mereka yang gagal atau hilang. Contoh paling terkenalnya itu dari Perang Dunia II. Para insinyur ngelihat pesawat pengebom yang pulang dari medan perang itu penuh lubang peluru di sayap dan badan. Rencana awalnya, ya udah, kita perkuat aja bagian-bagian itu. Tapi, ada seorang ahli statistik jenius namanya Abraham Wald yang sadar ada kesalahan fatal. Kata dia, justru kita harus memperkuat bagian yang mulus, yang nggak ada lubang pelurunya. Noh, kok gitu? Karena pesawat yang kena tembak di bagian vital kayak mesin atau kokpit yang nggak pernah kembali. Data yang paling penting justru ada di pesawat-pesawat yang hilang itu. Jebakan kedua ini namanya drunkard's fallacy atau kekeliruan si pemabuk. Ini adalah kecenderungan kita buat nyari jawaban di tempat yang paling gampang dan terang, bukan di tempat yang paling benar. Ceritanya gini,
Ada polisi lihat orang mabuk lagi nyari-nyari sesuatu di bawah lampu jalan. Polisi nanya, "Lagi nyari apa, Pak?" "Kunci saya," jawab si pemabuk. "Jatuhnya sih di seberang jalan yang gelap itu." Polisi bingung, "Terus kenapa nyarinya di sini?" Si pemabik jawab, "Soalnya di sini lebih terang." Nah, dalam penelitian, ini tuh kejadian pas kita milih topik cuma karena datanya gampang dicari. Padahal, mungkin pertanyaan yang paling penting itu adanya di kegelapan, di mana datanya susah banget didapat. Oke, kita udah ngobrolin soal seni bertanya, macam-macam lensa, sama jebakan-jebakannya. Terus, mungkin ada yang nanya, "So what? Apa gunanya semua ini di dunia nyata? Kenapa sih kita harus repot-repot mikirin ginian?" Jawabannya simple tapi penting banget. Karena setiap lensa yang kita pakai itu pasti punya blind spot atau titik buta. Kalau kita cuma fanatik sama satu cara pandang, dijamin kita bakal dapat gambaran dunia yang nggak lengkap atau bahkan keliru. Coba deh, kita lihat pandemi kemarin. Kita butuh kaum positivis dengan data statistiknya buat ngelacak penyebaran virus. Kita butuh kaum realis untuk ngebongkar kenapa sistem kesehatan kita rapuh. Dan kita butuh kaum relativis untuk nganalisis gimana hoaks dan narasi politik bikin orang jadi nggak percaya sama sains. Masalah sebesar itu nggak mungkin bisa dipecahin cuma pakai satu kacamata. Jadi keragaman ini bukanlah kelemahan, justru inilah kekuatan terbesarnya. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Daripada kita debat kusir lensa mana yang paling benar, kekuatan sesungguhnya itu justru ada di kemampuan kita buat ngegabungin berbagai lensa. Dengan begitu, pemahaman kita soal dunia jadi jauh lebih kaya, lebih kuat, dan lebih akurat. Ini kayak nyusun puzzle raksasa, kita butuh semua potongannya biar gambarnya utuh. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir, inti dari semua ini. Kalau tiap alat yang kita punya cuma nunjukin sepotong kebenaran, terus gimana caranya kita bisa ngelihat gambaran besarnya? Mungkin jawabannya bukan dengan nemuin satu lensa super yang sempurna, tapi justru lewat kerendahan hati. Kesadaran kalau setiap cara pandang itu punya keterbatasan, dan kemauan untuk terus-menerus belajar dan dengerin satu sama lain.